Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sore hari yang berbahagia ini di tempat yang insyaallah selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang sama-sama kita cintai, yaitu di Musola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini sebuah nikmat yang besar, kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita, ya, untuk saling menasehati, ya. Saling menasehati dalam kebaikan, saling mengingatkan, karena seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap pada Allah, kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW hingga ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih tentang syukur, ya. Syukur. Kemarin sudah dibahas tentang syukur. Ini masih syukur, insyaallah masih pada pertemuan yang akan datang masih tentang syukur, karena pembahasan tentang syukur ini luar biasa banyak sekali, dan ini adalah ilmu yang harus kita ulang-ulang, ikhwan. Karena kita terbiasa mensyukuri yang banyak hingga akhirnya lupa dengan mensyukuri hal yang sedikit, ya. Kita murojaah lagi, atau mungkin belum pernah dibahas, ya, tentang apa itu makna syukur, ya. Sering kita dengar, ya, kamu tuh jadi orang harus bersyukur, ya, kamu nih orangnya kurang bersyukur. Nah, kita harus paham syukur itu apa sih? Kata Imam Al-Jauhari rahimahullah dalam kitabnya As-Shahah fil Lughah, beliau mengatakan, as-sanaa 'alal muhsinin bima aulakahu minal ma'rufin. Syukur, ya, secara bahasa artinya adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan. Pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Pujian, syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Ini secara bahasa. Kemudian secara syar'i, ya, secara istilah, karena dalam kita belajar ilmu agama itu ada dua bahasan biasanya. Yang pertama tentang arti secara bahasa, kemudian arti secara istilah atau secara syar'i. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, makna syukur dalam Islam. Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya.
Itu yang namanya syukur. Menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah. Ini agak jelimet ya, emang ya, agak rumit pembahasan tentang syukur ini ya. Syukur, saya ulangi lagi, menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Menunjukkan, bukan pamer ya. Menunjukkan nikmat yang Allah berikan pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan hanya kepada Allah. Jadi boleh kita menampakkan nikmat yang Allah berikan, tapi bukan dalam rangka untuk pamer ya. Kalau kita diberikan keluasan rezeki oleh Allah, maka boleh kita pakai baju yang bagus ya. Bagus, tidak harus mahal. Ini konsep yang harus ditanamkan pada diri kita, pada diri pribadi dan kepada keluarga. Kita dianjurkan menggunakan pakaian yang bagus, tapi tidak harus mahal, karena yang mahal belum tentu bagus. Pakai baju murah pun ya, kalau bisa menyesuaikan warnanya, antara warna kulit dan kombinasi warnanya, insya Allah enak dipandang ya. Jadi tidak harus pakai baju yang mahal. Pakai baju kaos harga 3 juta nih, buat apa ini? Kalau keringetan kira-kira bau juga nggak? Ya. Jadi yang sewajarnya saja. Bagus, tidak harus mahal. Seperti tauhid, itu lawannya apa? Syirik. Syukur juga ada lawannya, ikhwan. Syukur ini lawannya kufur. Kufur nikmat namanya. Yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang dia dapatkan ya, adalah dari Allah. Dia nggak sadar diri bahwa nikmat yang dia dapatkan ini itu dari Allah. Kelancaran bisnisnya ya, usahanya ya, kesehatan anak-anaknya. Seolah mengatakan, wah ini semua saya dapatkan karena hasil kerja keras saya, mas. Jadi dia meniadakan Allah. Seolah-olah seperti itu. Padahal kalau dia mau sadar diri, semua nikmat yang ada pada dirinya itu semuanya dari Allah. Dan diberikan nikmat yang banyak bukan berarti Allah memuliakan kita, ikhwan. Diberikan harta yang banyak bukan berarti Allah memuliakan kita. Itu bahkan menjadi ujian. Ya. Seperti perkataan Qarun. Tahu Qarun ya? Qarun ini manusia yang sangat terkenal, ikhwan. Dulu orang miskin ya, karena kepiawaiannya dalam berdagang ya, bisnis, dia menjadi orang kaya. Bahkan sampai detik ini pun kalau nemu harta di bawah tanah, namanya apa? Harta karun. Ya. Kata Qarun dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 78, Allah menjelaskan. Qarun berkata, "Innama utituhu ala ilmin indi." Dengan sombongnya dia mengatakan, sesungguhnya harta dan kenikmatan yang aku miliki ini aku dapatkan dari ilmu yang aku punya. Ini sombong dia. Innama utituhu ala ilmi indi. Dia mengatakan, sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki ini aku dapatkan dari ilmu dan
dari ilmu yang aku miliki, dia menghilangkan Allah. Hampir mirip-mirip sama orang zaman sekarang. Ya, rumahnya bagus, masya Allah, usahanya berkembang, ya, mobilnya nyaman, kendaraannya bagus. Cak ini lama aku nih kerja siang malam demi cak ini nih. Ya, ini hasil kerja keras, ini hasil keringat aku lah ini. Kan banyak seperti itu ya. Baru dibukakan pintu dunia sedikit ya sama Allah, ya, bisa kebeli motor bagus lah, ini nah hasil kerja keras aku. Padahal itu nikmat dari Allah, ikhwan, ya. Kadang orang nggak usah kerja keras juga bisa kok punya kendaraan, gitu. Kan banyak seperti itu, ya. Jadi kita harus menjadi hamba yang sadar diri, ya, bahwa semua nikmat yang kita dapatkan ini semuanya dari Allah. Itu pengertian syukur, ikhwan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syukur adalah salah satu sifatnya Allah. Nah, ini termasuk dalam tauhid asma wa sifat. Nama dan sifat-sifatnya Allah. Syukur ini salah satu sifatnya Allah. Termasuk dari sifat-sifat Allah yang husna. Husna ini isim tafdil, ya, kalau bahasa Arab, kalau belajar bahasa Arab sama Ustaz Tegar, isim tafdil itu yang menunjukkan lebih. Husna itu lebih dari hasan, ya, lebihkan. Husna artinya nama-nama yang lebih baik, lebih bagus. Allah pasti membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, tanpa luput satu pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Jadi semua amal-amal yang kita kerjakan itu pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha ghafurun syakur." Kata Allah, sesungguhnya Allah itu Ghafur, ya, Maha Pengampun dan Syakur. Sebagian mufassir atau ahli tafsir, ya, Ibnu Jarir, seperti contohnya Ibnu Jarir atau Bari, menafsirkan ayat ini, surat Asy-Syura ayat 23 ini, ya, Ghafur artinya Allah Maha Pengampun terhadap dosa. Innallaha ghafurun syakur. Kata ulama ahli tafsir, ya, Ghafur ini artinya Allah Maha mengampuni terhadap dosa. Semua dosa, kalau kita bertaubat kepada Allah dan memenuhi syarat-syarat taubat, pasti Allah akan ampuni. Jangan khawatir, Allah tidak akan mengampuni. Pasti Allah ampuni selagi dia mau bertaubat. Kemudian asyakur, ya, syakur artinya Allah Maha Pembalas kebaikan. Ya, syakur ini artinya Allah Maha Pembalas kebaikan, sehingga Allah akan lipat gandakan ganjaran. Apa? Ya. Allah ini Maha melipat gandakan. Allah Maha melipat gandakan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wallahu syakurun halim." Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-17. Allah itu syakur lagi halim. Halim itu apa ya? Halim itu santun, ya. Biasanya digandingkan dengan sopan, ya. Tapi santun ini lebih lembut gitu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ibnu Katsir menafsirkan syakur dalam ayat ini adalah maksudnya membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Itu yang dimaksud dengan syakur. Memberi ganjaran, ya, amalan yang sedikit dengan balasan yang banyak.
Yang disebut dengan syakur dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-17. Sehingga orang yang merenungi nikmat, merenungi bahwa Allah adalah Maha Pembalas kebaikan. Sehingga orang yang merenungi bahwa Allah Maha Pembalas kebaikan, dia akan menyadari, seseorang ini akan menyadari bahwa tentu lebih layak bagi seorang hamba bersyukur kepada Rabb-Nya, bersyukur kepada Rabb-Nya atas begitu banyak nikmat yang dia terima. Nikmat ya, itu bukan hanya berupa harta, ikhwan. Badan kita yang sehat itu nikmat. Mata yang sehat itu nikmat, ikhwan. Jantung yang sehat itu nikmat. Bayangkan kalau kita diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit jantung bocor misalnya. Kan banyak ya, di rumah sakit ini ada nih. Ya, banyak pasien jantung bocor. Itu kalau berobat udah berapa puluh juta itu biayanya. Iya kan? Ini nggak di cover lagi gitu kan sama BPJS. Ini berapa puluh juta biayanya, ikhwan. Ya. Dan kita yang diberikan kesehatan oleh Allah ini wajib bersyukur. Gitu loh. Ya. Diberikan anggota tubuh yang lengkap, ini sebuah nikmat dari Allah, ikhwan. Ya. Pendengaran yang sehat, maka kita wajib mensyukurinya. Tadi apa? Syukur adalah sifatnya Allah. Dan ternyata ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syukur juga sifatnya para nabi. Syukur itu sifatnya para nabi. Para nabi senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Walaupun cobaan itu datang ya kepada nabi ya, pada para nabi dan rasul, cobaan, rintangan ketika berdakwah, tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah. Karena itulah sifatnya para nabi dan rasul. Yang punya Al-Quran, coba dibuka surat Al-Isra ayat yang ke-3. Ini menunjukkan bahwa syukur adalah sifatnya para nabi. Ayat 3. Gimana? Ada? Bisa dibacakan? Gak apa-apa, kalau salah gak dimarahin kok. Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya apa? Artinya, wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh ini, kawan, ujiannya sangat berat ya, kawan. Berdakwah 950 tahun. 950 tahun ini bukan umurnya, ya, kawan. Tapi apa? Masa dakwahnya, Masya Allah. Tapi dia termasuk orang-orang yang banyak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian coba bacakan lagi surat An-Nahl ayat 120. An-Nahl. Biar sama-sama kita murojaah ya. Biar yang kajian bergerak. Ada An-Nahl? Ada ya? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Terus? Syakiran li an'amihi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Masya Allah, jazakallah khair. Sesungguhnya Ibrahim
adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menjadikannya, menunjukinya kepada jalan yang lurus, yang hanif. Dan inilah ikhwan, ya, Nabi Ibrahim ini Sayyidul Anbiya. Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, nabi akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Khotamun Anbiya, penutup para nabi. Ini khotam itu artinya penutup, bukan cincin. Ya, diartikan oleh sebagian orang itu cincin, sehingga bukan Nabi Muhammad SAW nabi terakhir. Ya, bukan Nabi Muhammad SAW itu nabi yang terakhir, tapi masih ada nabi-nabi yang lain kata mereka. Akhirnya di Indonesia timbul banyak nabi. Pernah dengar nggak antum? Nabi-nabi, orang yang ngaku nabi. Ya. Ada di Bogor nabi siapa itu namanya? Tukang las. Di Lampung tukang apa lagi itu? Ya. Banyak macam-macamnya ikhwan. Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, nabi akhir zaman. Beliau tidak luput dari syukur walaupun telah dijamin baginya surga. Padahal sudah dijamin surga. Ada sebuah hadis dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan Rasulullah SAW biasanya jika beliau sholat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sholat sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Maksudnya Nabi Muhammad SAW orang yang dosanya sudah diampuni pun dia masih mengerjakan sholat gitu loh, masih bersyukur kepada Allah, masih memuji Allah. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita lebih banyak lagi syukurnya ya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, syukur adalah ibadah. Syukur ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu harus hanya diberikan kepada Allah, nggak boleh diberikan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya, bersyukur kepada Allah. Maka syukur adalah ibadah yang bentuk ketaatan atas perintah Allah. Bentuk ketaatan atas perintahnya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Kalau antum merasa beriman, ini lagi dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya engkau menyembah. Kita disuruh makan dari hasil yang baik, ya, yang halal, yang baik, dan
Kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepada Allah lah kita menyembah. Maka bersyukur adalah menjalankan perintah Allah, dan enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur, ikhwan, itu bisa berbuah manis, ikhwan. Syukur itu buahnya manis. Karena syukur adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Syukur adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kulluhu khairun, walaysa zaka li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu, wa inna asabathu darra'u sabaro fakana khairan lahu." Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin, ya, perkaranya itu sangat-sangat menakjubkan. Karena setiap perkaranya itu baik, kata Rasulullah SAW. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin yang sejati, mukmin yang benar-benar beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika dia tertimpa musibah, dan dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Ketika mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Jika mendapatkan keburukan, dia bersabar. Dan ketika mendapatkan musibah pun dia masih bersyukur. Apa doanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ini syukur adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Kemudian syukur ini merupakan sebab datangnya ridho Allah. Syukur ini merupakan sebab datangnya ridho Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7 berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian. Dan jika Allah tidak ridho kepada hambanya yang ia ingkar, dan jika kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Kalau kita bersyukur, Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho sama kita, semua urusan kita jadi mudah, ikhwan. Semua urusan kita akan jadi mudah. Begitu banyak urusan yang seharusnya ini mudah, jadinya sulit, ikhwan. Ya karena apa? Ya karena kita kurang bersyukur, karena Allah tidak meridhoi perkara kita. Syukur merupakan sebab selamatnya seseorang dari azabnya Allah. Syukur merupakan sebab selamatnya seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullah ya'zabakum in syakartum wa amintum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Surat An-Nisa ayat 147.
Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, syukur ini merupakan sebab ditambahnya nikmat. Syukur sebab ditambahkan nikmat. Yang tadinya punya motor ya, motor butut, kalau kita bersyukur ya, nanti Allah akan naikkan lagi. Kalau kita bersyukur lagi, tambah lagi. Begitu terus. Ini janjinya Allah, ikhwan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ista'zan rabbakum la in syakartum lazidannakum." Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu mengumumkan, ketika Allah mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih, kata Allah. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Hari ini bisa makan ya nasi sama tempe, alhamdulillah. Besok insya Allah akan Allah tambah. Karena apa? Kita bersyukur. Tapi kalau kita mengingkari, kita nggak sadar bahwa ini nikmat dari Allah. Di akhirat azabnya Allah itu sangat pedih. Karena apa? Disebabkan apa? Karena disebabkan kita tidak bersyukur dan mengingkari nikmat yang Allah berikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita berpikir ya, kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa bersyukur itu bisa mendatangkan pahala. Bersyukur itu bisa mendatangkan pahala. Bahkan juga membuka pintu rizki di dunia. Kalau kita bersyukur, Allah akan bukakan pintu rizki di dunia. Ada yang buka mushaf? Surat Ali Imran ayat 145. Ada ya? Jadi syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah ya, tapi ada tahapan-tahapannya. Walaupun itu termasuk bagian dari syukur. Ali Imran ayat 145. Udah? Bacakan sedikit. Syakirin. Oke. Kita ambil ujungnya aja. Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Nah ini, kalau kita bersyukur, maka Allah akan berikan pahala. Ya. Bersyukur dengan semua apa yang kita miliki nih, kawan. Ya. Kita punyanya ya ini ya, alhamdulillah gitu. Jangan jadikan orang lain sebagai tanda atau tolak ukur keberhasilan kita. Paham nggak? Ini kalau masalah dunia ya. Ini kita bicarakan masalah dunia dulu nih. Ya. Karena kalau urusan dunia, kita dianjurkan untuk melihat ke bawah, ikhwan. Ya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Unzur man huwa asfala minkum, wala tangdur man huwa fauqa minkum." Kalau masalah dunia, lihat orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Karena apa? Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Lihat orang pakai mobil ya, wah. Orang yang beli AC, kita yang kepanasan. Ya. Kita yang kedinginan maksudnya. Ini nggak boleh, ikhwan. Ya. Kita syukurin apa yang kita punya. Ya. Jangan jadikan orang lain sebagai standar keberhasilan kita.
Pusing sendiri nanti. Para ulama ahli tafsir seperti At-Tabari menafsirkan ayat ini, ayat 145 dalam surat Al-Imran ini, ya, beliau mengatakan maksud dari ayat ini adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga akan melimpahkan rezeki baginya di dunia. Ya. Kalau lihat orang-orang yang dimudahkan rezekinya, itu coba kita perhatikan, pasti dia pandai bersyukur orangnya. Ya. Kecuali orang yang nggak sholat, ya kan? Orang yang nggak sholat, nggak kajian, ya, nggak bisa syahadat, tapi kok bisa punya segalanya. Ini namanya apa? Istidraj. Jangan heran. Nah, kita heran kalau orang udah kajian, ya, udah paham sunnah, ya, paham tauhid, usahanya lancar, rajin berinfak, rajin bangun masjid, ya, baru kita heran. Masya Allah, ya, ada orang seperti ini gitu loh. Ya. Dan kita boleh iri di situ. Wah, kalau saya punya duit, saya harus lebih dari dia ini sedekahnya ini. Ini boleh ini, kawan. Ya. Tapi kalau kita iri pada orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah dan dia ingin bermaksiat, ini sudah nggak boleh ini, ya. Wah, kalau aku punya duit, aku nak bangun diskotik, nggak boleh ini, ya. Cita-citanya sudah jelek. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang tanda-tanda hamba yang bersyukur. Selama ini kita ini sudah bersyukur belum sih? Tanda-tanda hamba yang bersyukur. Yang pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Nah, ini yang sulit ini. Mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Bukan hanya sebatas fulus, sebatas kenikmatan dunia, ya. Harta lah. Ya, bukan hanya sekedar itu. Seorang yang bersyukur, ya, orang yang bersyukur, dia senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang dia dapatkan itu kepada Allah. Dia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmatnya Allah lah nikmat tersebut bisa dia dapatkan. Dia sadar bahwa saya dapat ini itu karena rahmat dan nikmat dari Allah. Kalau bukan rahmat dan kasih sayangnya Allah, tidak mungkin saya bisa mendapatkan ini semua. Punya anak yang sehat, ya. Punya anak yang sehat, punya suami yang bertanggung jawab, ini buat ibu-ibu, ya. Ini merupakan nikmat dan wajib disyukuri. Sedangkan orang yang kufur nikmat, ya, dia akan lupa akan kenikmatan yang Allah berikan. Ada sebuah hadis, ya, yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada juga yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur dia akan berkata, inilah rahmat Allah. Dan orang yang kufur nikmat dia akan berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Dari hujan pun ini kita bisa melihat seseorang ini hamba yang bersyukur atau yang kufur nih, kawan. Ya. Hujan kan sekarang lagi musim hujan, ya. Setiap pagi hampir pekan-pekan lalu hampir setiap pagi hujan, ya. Nah, ini apa yang kita rasakan di hati kita? Apakah kita berdoa? Ada yang masih ingat doanya? Doa ketika turun hujan?
Wah, ini anak TK ya, bener anak TK ini. Itu mesti anak TK dulu. Ya. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Ini ciri-ciri hamba yang bersyukur. Walaupun dia mau buka toko, walaupun dia mau berangkat kerja. Kalau orang yang kufur nikmat, apa yang ada di hatinya? Dia hujan lah. Lambat gawe ini hujan. Kan gitu orang Linggau ya. Kalau di Mirasi enggak pakai bahasa Jawa kalau di Mirasi ke tempat saya. Kalau di Linggau ini biasanya gitu. Hujan ini melambat gawe ini nak buka toko, sepi aja yang beli ini. Ini orang kufur nikmat, ikhwan. Apakah dengan datangnya hujan bisa menghambat rezeki kita? Enggak sama sekali. Kalau seorang hamba ini bersyukur, ikhwan, dia akan menyadari, oh hari ini hujan, alhamdulillah, berarti ada kesempatan untuk istirahat dulu. Tokonya sepi, kan kemarin udah rame, kan pekan lalu udah rame. Kalau kemarin masih sepi, insya Allah besok rame yang beli. Ya, apalagi yang ini kan yang pedagang nih, apalagi yang kerja di kantoran misalnya. Ini kan uzur kalau hujan, gimana mau berangkat? Kita nggak punya mobil. Ya gimana gitu loh. Ya. Uzur, termasuk uzur. Dan seorang hamba wajib bersyukur karena hujan tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, ikhwan. Hujan tidak akan mengurangi jatah rezeki. Di antara tanda-tanda hamba yang bersyukur, dia akan menyebut nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antara ciri-ciri hamba yang bersyukur, dia akan menyebut nikmat yang Allah berikan. Karena mungkin sebagian dari kita itu lebih sering menyebut kesulitan atau kesusahan yang Allah berikan daripada kita menyebut nikmat yang Allah berikan. Ngeluh. Kalau bahasa Jawanya sambat. Ngeluh terus dia hidupnya, ya. Ngeluh. Aku ini sakit itu, ya kan. Tanya apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, tapi ya itulah Mas belum bayar SPP anak-anak nih. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, tapi ya itulah listrik belum bayar, 3 bulan ini. Ini ngeluh nih, ya. Ngeluh sama manusia itu enggak ada apa? Enggak ada solusinya gitu loh. Buat apa kita menampakkan kemiskinan kita sama manusia? Ya kalau mengeluh-ngeluh sama Allah, ikhwan. Tapi ingat, ikhwan, teman-teman yang sudah kajian, ya. Terkadang ada saudara kita itu yang butuh sharing, tukar pikiran sama kita. Ya. Ada teman mau curhat, ada orang yang cerita sama saya, Ustaz, aku udah mau lagi sama dia. Loh, apa? Gara-gara kemarin aku cerita, Mas, aku pengen cerita, pengen curhat gitu kan. Mas, kalau nak curhat sama Allah, dibilang gitu, kira-kira sakit hati gak kira-kira, Iwan? Dia lagi ada masalah nih, butuh tempat sharing. Walaupun kita paham kalau mau mengadu itu hanya kepada Allah, tapi orang kan nggak semuanya paham. Kita tampung dulu, kita menjadi pendengar yang baik dulu. Setelah itu baru kita kasih tahu, Mas, coba berdoa dulu sama Allah. Kalau beda solusinya. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada teman yang mau curhat sama kita, jangan dibilang kalau nak curhat sama Allah, Mas, jangan sama aku. Sakit hati dia. Ya. Ini harus lebih bijak lagi. Seseorang, ya, kalau dia bersyukur, dia akan sering menyebut nikmat yang Allah berikan. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Namun, tentu saja tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, dan tidak boleh ujub, merasa bangga diri dengan nikmat yang Allah berikan. Ya. Contohnya apa? Yang diperbolehkan, ya, kita pakai baju yang bagus, pakai kendaraan yang nyaman, ya, pakai punya rumah yang bagus. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, jangan sampai pelit sama diri sendiri, kawan.
Ini omset bisnis 50 juta sebulan, tapi pakai baju yang harga 30.000 misalnya, ya. Nggak nyaman untuk sholat itu loh. Apalagi untuk ibadah, untuk sholat, gitu kan. Kalau bisa pakai baju yang harga 100.000 ya monggo silahkan gitu. Apalagi untuk sholat, kalau bisa kasih yang terbaik. Kita mau ketemu pejabat aja kita pakai baju yang bagus, apalagi ketemu Allah. Ya. Boleh kita menampakkan nikmat bahwa Allah sudah memberikan saya rezeki, saya pakai baju yang bagus untuk menghadap Allah. Ya. Pakai mobil yang bagus boleh silahkan, kalau dipakai untuk jemput ustadz misalnya, dipakai untuk kajian, ya. Punya rumah yang bagus boleh, kalau dipakai untuk menyambut tamu, ya, memuliakan orang tua boleh silahkan ikhwan, ya. Nggak ada larangan. Muslim tidak dilarang untuk kaya, ya. Karena sebagian manusia itu ada yang berpendapat, ya, yang namanya zuhud itu meninggalkan kenikmatan dunia katanya. Zuhud meninggalkan kenikmatan dunia, ini jelas-jelas salah ikhwan, ya. Punya sapi 9 dijual semua, ya. Nggak, ini dunia, ini saya nggak mau lagi ngejar dunia. Ada yang seperti itu ikhwan. Yang benar gimana pengertian zuhud itu? Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Ini perlu kita garis bawahi ikhwan. Yang namanya zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dunianya. Pakai motor bagus, kalau dipakai ke masjid, dipakai untuk kajian, ya, dipakai untuk jemput ustadz misalnya, silahkan, ya. Bukan berarti dia meninggalkan kenikmatan dunia. Nggak mau punya rumah yang bagus, ini dunia kok, ini perkara dunia. Ini nggak boleh seperti itu ikhwan, ya. Boleh, muslim tidak dilarang untuk kaya. Aku tidak mau lagi ustadz kerja ini, ngoyo nian ini, ngejar dunia. Seorang muslim nggak seperti itu. Terus gimana? Seorang muslim harusnya dia bekerja, ya. Bagaimana caranya dia bekerja yang halal, tidak mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Ya. Kalau mau dagang aja, ya. Tapi tidak dicampur adukan dengan sesuatu yang haram. Jadi seperti itu. Dan tidak boleh ujub. Ujub, masih ingat ujub? Bangga diri. Membanggakan dirinya sendiri. Dia nih bajunya jelek nih, bau lagi. Ini nggak boleh ini, ya. Dalam hati tidak terucap. Ini sudah ujub dia. Oh ya, aku nih lah paling harum di sini ruangan ini nih. Ya. Allah ngasih aku rezeki, aku beli ke parfum harga 17 juta misal. Enggak hilang wanginya 2 bulan. Enggak tahu saya ada enggak parfum kayak gitu, ya. Terus dia berbangga diri. Yang lain ini pasti pakai parfum harga 15 ribuan, botol kecil ini. Aku 17 juta beli parfum, 2 bulan enggak hilang wanginya di baju ini. Udah dicuci berkali-kali enggak hilang-hilang wanginya. Ini udah ujub dia. Ini namanya ujub, berbangga diri. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk yang terakhir lah ini. Bagaimana tips atau kiat-kiat agar menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana kiat-kiat tips agar menjadi hamba yang bersyukur? Yang pertama, kita harus senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Harus sering-sering mengucapkan terima kasih, tapi bukan sekedar terima kasih. Nanti saya ajarkan doanya, ya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau diberikan kebaikan sama orang, minimal ucapkan terima kasih lah, ya. Apalagi punya anak ikhwan. Antum punya anak kecil, ya, usianya 3 tahun kan, 3 tahun 4 tahun. Biasakan anak antum itu mengucapkan 3 kalimat sakti. Kalau 3 kalimat ini sudah terbiasa sama dia, aman antum. Apa yang pertama? Tolong, maaf, terima kasih. Biasakan 3 kalimat ini. Tolong, maaf, terima kasih. Ajarkan dia kalau minta sesuatu, nak, ucapkan tolong. Anak saya kalau dia nggak bilang tolong, nggak mau saya ladeni. Bi, tolong, Bi, tutup pintu, Bi. Nggak mau saya. Tapi kalau dia, sadar ya,
Bi tolong Bi tutupkan pintu, dia nggak nyampe kan megang-megangnya kan. Baru kita bantu. Bi ambilkan celana Bi, nggak mau saya. Tapi kalau dia bilang Bi tolong ambilkan celana di lemari, mau saya nolonginnya. Jadi terbiasa mengucapkan tolong. Kemudian kalau dia salah ya, biasakan dia untuk mengucapkan maaf. Ayo minta maaf dulu. Misalnya dia bikin kesel uminya misalnya. Bapak jangan ngeroyok dia. Ini sebenarnya kajian parenting. Bapak jangan ngeroyok si anak. Itulah kan. Marah kan umi. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Kamu kenapa? Umi begini-gini. Dia ngadu sama kita. Coba kamu minta maaf dulu sama umi. Ini harus balance nih antara ibu dan bapak ini, umi dan abinya ini. Jangan uminya marah, bapaknya marah juga. Terpukul anaknya. Ya. Nggak punya tempat mengadu lagi dia. Biarkan dia nangis dulu, baru tanya, kenapa? Ini Umi nggak mau gini. Dia ngadu, coba kamu minta maaf dulu sama Umi. Peluk dulu Uminya. Begitu juga dengan kalau bapaknya marah. Bapaknya marah ya, kan Islam nggak melarang marah ya, kalau marahnya dalam rangka mendidik. Uminya yang bilang, kamu kenapa? Abi gini. Coba minta maaf dulu sama abinya. Kalau anak kita umur 3 tahun, 4 tahun minta maaf sama kita, tega nggak kita nggak maafin dia? Pasti harus kita peluk, kita gendong gitu kan, ya, kita cium. Ini kalau dia minta maaf, gitu loh. Harusnya seperti itu, Pak. Kemudian budayakan dia untuk mengucapkan terima kasih. Entah dia dikasih apapun sama temennya, ya, sama omnya, sama kakeknya, sama neneknya. Nak, bilang apa nak? Terima kasih. Biasakan terus. Ini kalau 3 tahun, 4 tahun anak ini sudah terbiasa 3 kalimat ini. Apa tadi? Tomat, tolong, maaf, terima kasih. Ini insya Allah aman. Nggak apa-apa, anak antum nggak hafal juz 28 nggak apa-apa ya kawan. Ya, nggak berdosa antum. Tapi antum berdosa kalau anak antum tidak bisa melakukan 3 hal ini. Ya. Akhlaknya buruk berarti. Didikan orang tuanya gimana? Ya. Apalagi sebagian ini sedikit bahasa parenting dikit ya. Apalagi sebagian orang tua kan gitu. Kita ajak bertamu, pernah nggak antum lihat orang kayak gitu? Bertamu, anaknya rese, ngambil mainan punya orang gitu kan. Apa kata orang tuanya? Enggak apa-apa lah, maklum lah ya anak kecil. Nggak ada maklum kayak gini, Juan. Ya. Nggak ada maklum. Karena apa? Kalau seperti itu, kebiasaan anaknya. Diajak bertamu ke rumah orang, ngambil, ya, nangis, ngambil. Tuan rumahnya tega nggak kira-kira? Ah, tidak apa, Kak, bawalah dulu, tidak apa-apa, bawalah dulu. Akhirnya gitu. Si anak jadinya apa? Kebiasaan. Setiap ke rumah orang ngambil, minta sesuatu, ya. Ini nggak boleh. Ya. Kembali lagi pada pembahasan terima kasih tadi, ya. La yaskurullah man la yaskurun nas. Dan siapa tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang telah berbuat sesuatu kebaikan padamu, maka balaslah dengan yang serupa. Kalau kita diberikan kebaikan, ya, kita balas dengan yang serupa. Tahaddu, tahabu. Salinglah kau memberi hadiah, maka kau akan saling mencintai. Jika engkau tidak bisa membalasnya dengan yang serupa, maka doakanlah dia hingga engkau mengira doamu tersebut bisa sudah membalas dengan serupa atas kebaikan yang dia berikan. Kalau bisa dibalas, kita balas. Kenapa? Lanjut. Kalau kita bisa balas kebaikan yang yang saudara kita berikan, kita balas. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang diberikan suatu kebaikan, lalu dia membalasnya dengan kalimat jazakallahu khairan, ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Ini doanya, ikhwan. Kalau kita diberikan sesuatu kebaikan, ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Ikhwan, akhwat, ya, yang nyimak kajian ini, ya, sebagian masih sering terjadi. Kalau kita diberikan kebaikan, apa jawabnya? Jazakallah. Pernah dengar nggak tuh? Di WA misalnya kan, kita kasih info kajian, misalnya dia balas jazakallah ya. Kok jazakallah? Kurang, Ikhwan. Yang penting itu apa? Khaironnya ini loh. Paham nggak?
Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Khair itu artinya apa? Kebaikan. Kalau balasnya, jawabnya hanya jazakallah, artinya semoga Allah membalas ya. Semoga Allah membalasmu ya. Balas apa? Yang penting adalah khairan. Ya, kalau diberikan kebaikan ya, ucapkan jazakallahu khairan. Ya. Suami sering-sering mengucapkan jazakallahu khairan, jazakillahu khairan pada istri. Ya. Jangan apa? Jangan sungkan, jangan gengsi, kawan. Mengucapkan jazakillahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu ya, Dek. Udah dibikin kopi, ya dimasakin makanan kesukaannya. Begitu juga dengan istri. Ketika diberikan nafkah bulanan, ya diberikan oleh-oleh ketika suaminya pulang kerja, ya ucapkan apa? Jazakallahu khair, Mas. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Ini masya Allah ini, kawan ya. Kadang kan gitu. Sebagian ikhwan, akhwat ketika di luar ya ketemu teman kajian, oh masya Allah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tapi kayak sama keluarganya nggak pernah. Ucapkan jazakallahu khair pada orang tua kita, ini harusnya seperti itu, kawan. Ya. Mengucapkan seperti itu. Itu tandanya apa? Tandanya dia sudah benar-benar bersyukur. Ya. Tanda dia benar-benar sudah berterima kasih. Kalau dia mengucapkan jazakallahu khairan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan yang akan datang Abu Ammar masih judul yang ini ya. Masih panjang insyaallah. Masih satu sesi lagi tentang syukur insyaallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.